Saudara semua, welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan welcome. Bagi teman-teman yang online live streaming, welcome. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kasih karunia Kristus dan kuasa Injil. Yang setuju katakan amin. Juga saudara saya mau mengingatkan seperti tadi ya, this is a good chance untuk anak-anak saudara. Kalau anak-anak saudara mempunyai banyak pertanyaan seputar apologetika, pembelaan iman Kristen, saya mau supaya saudara sadar bahwa mereka itu sedang bergumul dengan iman mereka. Jadi kalau saudara mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari anak Anda yang susah, itu jangan dihardik saudara. Hei kamu tuh hush gitu, nggak boleh tanya-tanya gitu. Yang penting percaya saja, atau kalau nggak didoakan ditengking dalam nama Tuhan Yesus ya. Segala roh-roh ketidakpercayaan itu jangan saudara ya. Nanti dia trauma. Karena justru saudara dengar ya saudara ya. Kalau misalnya saudara memiliki anak yang tidak pernah bertanya tentang iman, artinya dia tidak terlalu serius dengan imannya. Tetapi kalau saudara memiliki seseorang yang bertanya, teman, anak, ponakan yang bertanya dan kritis, itu sebenarnya dia sedang bergumul dengan imannya. Dan itu bukan dosa. Kadang-kadang kita berpikir, oh dosa loh kamu ya gitu saudara. No, karena kalau saudara dia itu sedang ada di dalam perjalanan itu adalah justru dia sedang memperkokoh apa yang dia percayai. Dan kalau dia menemukan jawabannya, maka itu akan menjadi sebuah perjalanan iman dan memperkuat sesuatu yang tidak bisa diambil dan diganggu gugat oleh siapapun. Karena nanti apapun badai yang menerpa hidupnya, dia akan tetap kuat di dalam imannya. Mungkin ada saudara yang kepingin juga join youth, jangan ya saudara ya. Nanti saudara dikirain ini siapa ini ya? Kok bisa ada om sama tante di sini ya saudara ya? Kalau saudara mau, saudara bisa pesan USB yang sudah pernah kita lakukan, seminar apologetika yang pernah kita lakukan, sudah bisa pesan di Linktree yang ada di dalam sosial media kita. Oke, kita ada di dalam khotbah berseri Meaningless Without Jesus. Ini adalah minggu yang ke-9 ya saudara ya. Dan kita akan bicara tentang prinsip bekerja dalam ketidakpastian. Work principle in uncertainty ya saudara ya. Dan kita akan melihat nas kita adalah Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 6. Jadi 6 ayat saja dan saya akan bacakan yang putih, saudara bacakan yang biru. Kita akan membacanya bergantian. 1, 2, nomor 1 ya. Ayat yang pertama. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Saudara, berikanlah bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat 6. Benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, 6 ayat singkat ini saudara, Raja Salomo ingin memberikan hasil pengamatannya dalam prinsip bekerja. Bagaimana kita bekerja dalam dunia yang serba tidak pasti. Jadi saudara, memang ada prinsip umum ya, kerja keras, rajin, ulet, pasti akan membuahkan hasil. Tetapi di dalam dunia banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Contoh ekonomi, kita tidak bisa memprediksi. Ada perang, ada bencana alam. Keadaan bisnis, kita semuanya tergantung dengan pasar. Mungkin ada masalah dengan bisnis partner kita, masalah dengan pegawai kita, kolega kita. Jadi banyak ketidakpastian. Lantas bagaimana prinsipnya? Nanti juga saya akan menjawab apa bedanya hopeful sama optimis. Apa sih pastor bedanya orang yang berpengharapan sama orang yang optimis, itu bedanya seperti apa? Terus apa bedanya orang yang berserah sama Tuhan sama orang pasif, itu bedanya apa? Ada orang yang percaya bahwa Tuhan berdaulat, terus dia berserah, gitu ya. Tapi ada orang yang percaya Tuhan berdaulat, terus dia pasif. Itu bedanya seperti apa? Terus kemudian bagaimana kita bersikap di dalam pekerjaan dalam dunia yang tidak pasti ini, terutama katanya Tuhan berdaulat. Bagaimana dengan kerja keras kita? Hubungannya seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering membuat banyak
orang Kristen beriman menjadi bingung untuk menyikapi pekerjaan dan usaha mereka dan menghidupi iman mereka terhadap Injil. Itulah sebabnya hari ini kita akan bicara. Nah, saya akan memberikan sedikit background ya saudara ya. Ingat, ini adalah pasal ke-11. Pasal ke-11 kita bergerak menuju ke akhir dari kitab Pengkhotbah. Saya ingin mengingatkan bahwa segala sesuatu yang diperingatkan oleh Raja Salomo di kitab Pengkhotbah itu sudah kita bahas. Contoh tentang pekerjaan, itu kita sudah bahas kalau saudara masih ingat di Pengkhotbah 2 ayat 11 bahwa pekerjaan tanpa Tuhan itu sia-sia memang. Kalau saya baca ya, kemudian kuteliti segala karyaku, segala jeripayahku untuk menyelesaikan karya-karyaku itu, maka sadarlah aku bahwa semuanya itu tidak ada artinya. Jadi dia udah bangun banyak hal, kalau tanpa Tuhan itu usaha seperti usaha sia-sia menjaring angin. Jadi Raja Salomo menggambarkan pekerjaan itu sia-sia kalau tidak ada lensa kekekalannya. Dan kemudian dia juga bicara tentang uang, kekayaan sebagai kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Contohnya apa? Di Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi sudah jelas ya bahwa uang, pekerjaan, kalau kita terobsesi dengannya, maka ini akan membawa kita kepada kesia-siaan dan kefanaan. Nah, saat kita beralih kepada bab 11, menuju kepada kesimpulan dan resolusi dari buku ini, Pengkhotbah tidak mengesampingkan prinsip-prinsip tadi. Tetapi dia mau berkata begini, meskipun pekerjaan itu fana dan sia-sia, dan meskipun kamu tahu kalau kamu hidup terobsesi dengan uang itu bahaya, tapi kan kamu tetap harus kerja. Kamu kan harus tetap butuh uang. Jadi dia memberikan prinsipnya bagaimana menghidupi itu semua dengan supaya kamu tidak terikat dengan pekerjaanmu dan uangmu, tetapi pada saat yang sama juga tahu bahwa ada banyak ketidakpastian tapi ada yang pasti. Itulah sebabnya prinsip bekerja di pasal 11 ini, bekerja dan investasi yang bijaksana. Baik secara fisik maupun secara spiritual. Kita akan ambil dua-duanya. Nah, kalau saudara perhatikan nanti kita akan ada 3 poinnya. Bagaimana hidup dan bekerja dalam ketidakpastian. Kemudian poin yang kedua adalah yang pasti di dalam ketidakpastian itu apa. Kemudian Injil memberikan lensa kepastian di dalam ketidakpastian. Ya, banyak pasti ketidakpastian. Nggak apa-apa, kita akan belajar sama-sama. Oke, kita akan mulai yang pertama. Bagaimana hidup dan bekerja dalam ketidakpastian? Yang siap belajar katakan yes. Oke. Nah, kita akan mulai dari ayat 1 ya. Di ayat 1, Pengkhotbah 11 ayat 1 saya punya versi yang terjemahan sederhana Indonesia. Oke. Kita akan baca yang terjemahan sederhana Indonesia. Baca sama-sama ya. Yang bawah. 1, 2, 3. Jualah hasil panenmu ke negeri asing, karena sudah beberapa waktu kamu akan menerima keuntungannya. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat 1 di terjemahan baru dikatakan lempar roti ke air. Maksudnya apa? Ini adalah gambaran perdagangan internasional. Jadi Raja Salomo mengajarkan, kamu perlu berani untuk berdagang ke negara lain. Karena gini, pengiriman di dunia kuno ya, zaman dulu itu upaya yang sangat beresiko. Karena kamu harus kerjasama dengan yang punya kapal, dan kamu hasil panenmu kamu taruh di sana, dan dia akan pergi dan jual hasil itu ke negara lain lewat air. Dan apa yang terjadi biasanya itu seperti melemparkan roti ke laut dan berharap roti itu kembali dengan selamat dan mendapatkan keuntungan. Itu lama banget. Tapi prinsip yang pertama ini begini. Prinsip pertama, kenapa kok ini penting? Raja Salomo mau bilang begini sama kita, bahwa kita tuh perlu berani mengambil inisiatif dan bekerja. Meskipun ada ketidakpastian, ada resiko. Nah, kalau saudara nanti lihat ya, ini gak bisa sendirian ya. Karena kalau enggak, berarti kita ambil resiko saja. Bukan itu. Tetapi Raja Salomo sedang bicara sama orang-orang yang pasif. Orang-orang yang takut. Orang-orang yang mungkin selalu punya berhala kontrol ya. Kamu harus berani mengambil inisiatif dan bekerja meskipun ada resikonya. Di dalam dunia yang fana tidak ada yang pasti memang. Selalu ada resiko dan hal-hal yang tidak bisa kita ketahui, faktor X. Jangan hal-hal itu melumpuhkan inisiatif kita.
Jadi nggak bisa kita ini pasif. Dan kemudian kalau saudara lihat di ayat yang ketiga dan keempat, mendukung apa yang dikatakan di ayat yang pertama. Ya, kita lihat di ayat yang ketiga dan keempat. Apabila melihat awan gelap dan tebal, jangan heran kalau hujan turun. Ke arah manapun pohon tumbang, di sanalah pohon itu tetap tergeletak. Ayat 4, baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun jangan terlalu dipengaruhi oleh situasi. Karena kalau kamu selalu menunggu sampai angin dan cuaca menjadi sempurna, kamu tidak akan pernah menabur benih dan tidak akan memanen hasil. Nah, ini mendukung poin yang tadi kan. Jadi kalau yang poin tadi berani untuk mengambil inisiatif dan bekerja meskipun ada ketidakpastian, ada resikonya. Nah, 1B, ketidakpastian atau resiko bukanlah pembenaran untuk kita takut bergerak dan menjadi pasif. Karena kalau mau nunggu waktu yang perfect, gak akan pernah jalan-jalan kita, saudara. Jadi gini saudara, banyak orang itu gak kerja-kerja, gak jalan-jalan, atau gak berani untuk mengambil langkah. Karena apa? Oh, resikonya terlalu tinggi. Mungkin gara-gara trauma masa lalu, pernah rugi, investment yang salah. Mungkin gara-gara robot trading ya, beberapa tahun yang lalu ya, gak beberapa tahun sih, tahun lalu saudara ya. Atau mungkin investasi bodong gitu. Mungkin saudara pernah ditipu oleh teman saudara. Mungkin saudara pernah ditipu oleh bisnis partner saudara. Oh, saya dikecewakan, saya dikhianati, saya disakiti. Akhirnya gak mau kerja. Hal-hal seperti itu lagi. Gak mau invest lagi. Play it safe. Itu juga gak benar. Tuhan gak mau kita gak mengusahakan. Jadi gini, sama halnya, itu saya tulis di bawah. Gegabah dalam bekerja dan ceroboh dalam bertindak. Itu kebodohan. Tetapi pasif karena takut akan resiko dan ketidakpastian, itu juga bodoh. Karena pasti ada resiko di mana-mana gitu, saudara. Nah, terus intinya apa? Intinya kita harus jadi pengelola yang baik. Kalau sudah dipercayakan Tuhan, ya usahakan, berinisiatif, kerjalah dengan baik, kelola dengan baik, dan mulailah melangkah itu. Terus kemudian, kalau sudah mengelola dengan baik dan ada hasilnya. Ayat 2 dikatakan begini. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bagilah penghasilanmu dalam berbagai usaha. Stop dulu sampai di situ. Jadi disuruh mengelola sampai menghasilkan. Oke? Jadi bagilah penghasilanmu. Artinya apa yang saudara kerjakan sudah ada hasilnya. Ya. Kemudian dibagi hasilnya dalam berbagai usaha. Oh, ini diajarin diversifikasi. Karena kamu tidak tahu bencana apa yang akan terjadi. Jadi kalau sudah menghasilkan, penghasilanmu itu bagi dalam berbagai usaha. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ini 1C. Jadi bijaklah dan lakukanlah diversifikasi. Dalam apa yang menjadi hasil usahamu, investasikan. Kalau bahasa Inggrisnya, don't put your eggs in one basket. Jangan taruh semua telurmu di keranjang yang sama gitu ya. Tidak ada yang tahu bencana apa yang mungkin terjadi di bumi. Dalam ketidakpastian yang kita hadapi, maka kita perlu bijaksana menghitung semua resiko. Calculated risk. Cerdas untuk mendiversifikasikan apa yang kita hasil dari apa yang kita kerjakan. Investasikan gitu saudara. Karena kita nggak tahu. Makanya saudara, banyak sekali kita itu melihat, oh enak ya kalau masukin ke sini bunganya tinggi, dimasukin semuanya ke sana, ternyata itu penipuan. Wah, hilang semua duitnya gitu ya. Saya makanya sampai pernah memberikan sedikit ilustrasi kepada saudara tentang orang yang namanya Urip itu ya, saudara, kehilangan berapa miliar itu ya. Saya sampai bingung kan, ini namanya masih Urip gak ya saudara, karena namanya Urip gitu ya saudara, semoga masih hidup gitu. Nah, kita perlu berdiversifikasi karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau semua ke stock marketnya hancur. Kita semua dimasukin emas, semuanya dimasukin real estate, semuanya jadi apa yang kita perlu diversifikasi karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi rupanya Alkitab pun sudah mengajarkan ini semua ya. Jadi intinya apa saudara? Intinya adalah prinsip stewardship, pengelolaan, penata layanan. Saya kasih contoh ya dalam diversifikasi. Bedakan saudara ya antara keserakahan dengan kesetiaan. Karena begini saudara. Saudara belum punya apa-apa, saudara baru menghasilkan sedikit. Oh, saudara sudah invest sana, invest ini, bahkan utang untuk invest. Waduh, apa yang terjadi?
Kalau saudara seperti itu terlalu berani, apa yang terjadi? Saudara akan masuk dalam berbagai duka karena saudara serakah. Firman Tuhan berkata di 1 Timotius 6, dikatakan bahwa orang yang ingin kaya jatuh dalam berbagai-bagai duka. Jadi kalau saudara lihat di dalam investasi pun kita jangan didorong oleh keserakahan. Dalam diversifikasi, bagilah penghasilanmu. Artinya sudah dinasihati untuk mengelola dulu. Baru setelah ada hasilnya, baru hasilnya ditata layankan, dikelola, baru didiversifikasi. Banyak orang diversifikasi tanpa setia mengelola. Akhirnya dia didorong keserakahan, akhirnya habis, saudara. Nah mungkin saudara bilang, waduh tumben. Ini Gibeon Church kok ngajari motivasi kayak gini ya? Ya saudara ya, ini belum, oke? Belum, ini baru awal, oke saudara ya. Nah Yesus ngomong apa? Yesus ngomong apa tentang stewardship? Stewardship. Yesus juga ngomong yang sama. Dan by the way, ini bukan hanya untuk pekerjaan. Ini dua-duanya. Yesus ngomong begini, Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Ayo semua baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi disuruh setia. Jadi kalau kamu tidak setia dengan hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ini bicara tentang holistik. Bukan hanya pekerjaan saja, tetapi bagaimana dengan anak istrimu? Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan relasi-relasimu? Jadi ini keseluruhan, holistik life. Bagaimana dengan kesehatanmu? Bagaimana dengan talentamu? Bagaimana dengan pelayananmu, ibadahmu? Ini semua, setianya semua. Gitu saudara. Randy Alcorn, penulis dari buku Money, Possession and Eternity, ini tentang uang ya, bicara gini. Kelimpahan dalam keuangan bukanlah ketentuan Tuhan bagi saya untuk hidup dalam kemewahan. Itu bekal Tuhan bagiku untuk membantu hidup orang lain. Tuhan mempercayakan kepadaku uangnya, bukan uang kita. Bukan untuk membangun kerajaanku di bumi, tetapi untuk membangun kerajaannya di surga. Terlalu sering kita beranggapan bahwa Tuhan telah meningkatkan pendapatan kita untuk meningkatkan standar hidup kita. Padahal tujuannya adalah untuk meningkatkan standar kemurahan hati kita. Oh, disuruh mengelola. Kalau dikasih berkat, namanya berkat harus jadi berkat. Itu yang dimaksudkan pengelolaan. Jadi begini saudara, tadi kan prinsip bekerja. Tetapi dengan prinsip yang sama, selain dalam bekerja, prinsip yang sama juga dapat teraplikasi dalam spiritualitas serta kerohanian kita. Karena nggak ada dikotomi. Jangan berpikir sekuler, kerja ya. Terus habis itu rohani. Oh ya ini kita ke gereja. Makanya ada orang, saya pernah ngomong-ngomong sama bisnismen, terus dia bilang gini, Pak, agama itu nggak bisa dicampur sama bisnis. Karena bisnis kotor, agama itu suci. Nah ini nggak ngerti ini ya filosofinya. Akhirnya apa yang terjadi? Dikotomi. Katakan kepada kanan kiri, jangan dikotomi. Nah, tahu ya dikotomi? Hidup dalam dua dunia, nggak connect. Agama ya agama, oh ya Kristen ya Kristen, iman ya iman. Terus habis itu nggak nyambung sama kehidupan sehari-hari. Nah ini masalah sudah. Nah saya akan lihat poin yang tadi 1A, 1B, 1C. Saya akan coba untuk menerjemahkan kepada yang spiritual. Tapi sebelumnya tentang stewardship. Katakan sama-sama stewardship, oke? Pengelolaan, katakan sama-sama pengelolaan. Ya. Kalau saya tanya sama saudara, kalau saudara itu mengelola apa yang Tuhan percayakan, yang punya semua dalam hidupmu itu siapa? Kita? Kita atau Tuhan? Tuhan. Saudara pernah ya, Bu Charlotte tuh pernah ngasih sebuah ilustrasi bagus sekali. Saudara pernah masuk ke supermarket, terus ada kantongan-kantongan, terus apa yang terjadi? Saudara harus menitipkan barang ya, saudara ya. Terus kemudian saudara titipkan barangnya, terus saudara dapat nomor. Saudara shopping 10, 15 menit, 20 menit, selesai, bayar, keluar, ambil lagi. Saudara kasih nomornya, barangnya, terus orangnya yang jual. Nanti ya Pak ya, datang 2 jam lagi, saya masih pakai barangnya. Marah gak saudara? Ya marah lah, wong itu barang titipan, bukan barang dia. Atau kalau enggak gitu, besok ya Pak ya datang lagi. Soalnya barangnya lagi saya
pakai saya putarkan gitu misalnya saudara. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu barang titipan. Maka pengelola. Nah saya mau tanya sama saudara. Ini pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam yang spiritualitas. What is your non-negotiable? Apa yang menjadi hal yang mutlak dalam hidup kita? Yang tidak bisa diganggu gugat. Of course kalau di gereja jawabannya Tuhan. Kan begitu saudara ya. Wah kalau di Gibeon. Gospel, Injil, ya kan? Oh, selalu bilang begitu. Tetapi gimana bentuknya? Saudara, banyak orang ini sebenarnya nggak pernah mengecek ini. Sebenarnya kita semua memiliki hal yang mutlak atau non-negotiable, tapi tidak pernah dikatakan atau tidak pernah dievaluasi apakah nilai-nilai hidup kita yang non-negotiable itu sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan Injil atau tidak. Kita perlu periksa. Apakah hal yang non-negotiable, yang mutlak dalam hidup kita ini hanya nilai praktikalitas yang kita warisi dari orang tua, atau nilai yang kita serap dari budaya karena ngetren, ataukah itu prinsip Alkitab yang kekal, yang akan selalu teraplikasi sepanjang masa. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Saya harap kalau saya ngasih contoh, tidak ada yang tersinggung. Kenapa? Ini bisa menyinggung soalnya. Oke? Katakan pada kanan kiri, jangan tersinggung loh ya. Saya nggak nyebut nama dan saya nggak bilang ini dari konseling. Saya nggak bilang dari manapun ya. Cuman begini ya saudara, begini. Saya temui banyak orang ya. Pada waktu mereka mau membuat keputusan tentang hal-hal dalam hidup mereka membuat keputusan itu purely driven by money. Misalnya suami istri, mereka pas-pasan. Dapat tawaran kerja di luar kota. Tapi suaminya harus away dari keluarganya. Berbulan-bulan. Ketemu 3 bulan sekali sama istrinya. Atau ketemu 2 minggu sekali sama istrinya. Terus akhirnya apa? Ya udah, kita kerja demi uang kan. Kita akhirnya apa yang terjadi? Padahal pada waktu di altar, saat senang atau susah, kaya atau miskin, sehat atau sakit, kan gitu kan? Tapi kan ini susah, lagi susah. Ya udah kita pergi, boom pergi. Ya ini masih 3 bulan, bisa balik lagi. Oh senang, terus bawa uang, wah senang gitu ya. Ya istrinya dapat transferan, senang ya kan, segala macam gitu ya. Tetapi itu, coba saudara lakukan itu 5 tahun, 7 tahun. Apa yang terjadi dengan pernikahan? Ini saya harus ngomong. Banyak sekali saya mengkonselingi banyak orang, akhirnya apa? Pernikahannya kacau balau saudara. Ada begitu banyak diskoneksi, ada begitu banyak affair gara-gara ini, ada begitu banyak kesepian, ada begitu banyak disconnection. Orang tua dengan anak dan yang lain-lain, macam-macam, because papanya tidak present. Contoh lagi, anak itu nilainya harus bagus di sekolah, berprestasi. Akhirnya apa? Les. Terus udah gitu karena berprestasi dia ikut kejuaraan ini. Dan guess what? Dia gak punya waktu bahkan untuk berdoa sebelum tidur karena kecapean. Dia gak punya waktu bahkan hari Minggu. Oh ya ada kejuaraan ini. Itu anaknya itu kemana ya? Sudah lama gak ngelihat. Oh ya dia sekarang aktif sekali. Main basket di mana-mana. Juara. Akhirnya apa? Kita bilang Tuhan penting. Tapi sebenarnya tidak. Yang penting piala. Yang penting nilai. Tuhan, ya kalau ada waktu kita bisa ke sana. Ya kalau ada waktu kita ke gereja. Saya ngomong gini bukan karena saya hamba Tuhan dan gembala sidang di gereja ini. Bukan saudara. Tapi saya melihat ini sebuah trajectory. Trajectory itu adalah sebuah direction. Arah. Saudara kalau mau pergi ke Jakarta harus ke barat. Saudara nggak bisa ke timur mau kemana pun saudara nggak akan nyampe ke Jakarta. Kenapa? Arah Jakarta ke barat. Begitu juga ini. Kalau saudara sudah tahu non-negotiable itu adalah Tuhan, tetapi saudara pergi ke arah yang lain, Tuhan tidak akan pernah jadi yang utama dalam hidup anak itu. Akhirnya apa? Kalau anaknya sudah mulai 18, 19, 20, tiba-tiba aku nggak percaya Tuhan lagi. Kaget papa mamanya. What happened? Gitu. Kenapa? Ya karena papa mamanya menunjukkan. Berapa kali orang tua didatengin. Dad, aku ada questions. Ma, aku ada pertanyaan. Ini aku lagi
Mau doa udah lama nggak doa. Daddy capek, kamu doa sendiri ya. Apa yang terjadi? Kita mengkomunikasikan bahwa kepada anak-anak kita, capek kita lebih penting daripada doa. Kita vacation hari Minggu nggak ke gereja, udah nggak apa-apa. Dad, aku ini ada ini, diajakin sama Pastor Dave untuk kesini. Nggak penting. Kamu mau nggak ikut sama Daddy? Pergi ke sini. Ya udah ikut. Akhirnya apa? Itu nggak penting. Apa yang terjadi? God is negotiable. Yang non negotiable apa? Piala. Yang non negotiable apa? Nilai bagus. Loh, saya nggak bilang nilai bagus nggak penting, saudara. Saudara, waktu anak saya pergi ke Amerika untuk sekolah, teman-temannya banyak yang ke Ivy League, banyak yang ke universitas-universitas yang besar. Dia juga pengen. Saya bilang, pertama kali yang perlu dipikirkan apa? Komunitasnya, kekristenan, gerejanya. Karena percuma kamu dapat edukasi tinggi sekali, tapi waktu kamu pulang, kamu kehilangan imanmu. Persis seperti apa yang Yesus katakan. Buat apa kamu memiliki seluruh isi dunia tetapi kamu kehilangan nyawamu? Inilah yang dimaksudkan. Makanya kita itu punya filosofi hidup, cara pandang yang non-negotiable itu perlu dievaluasi, saudara. Banyak orang Kristen bilang yang non-negotiable itu Tuhan, tapi gimana bentuknya? Nah, saya akan coba ulang 3 poin yang di atas dalam bentuk spiritualitas yang non-negotiable tadi. Berani mengambil inisiatif untuk serius dengan Tuhan meskipun ada banyak ketidakpastian. Nah, ini pengulangan yang kedua, saya ingin mengaplikasikan poin yang sama pada iman dan spiritualitas kita. Saudara, semua disiplin rohani membutuhkan inisiatif dan usaha. Saudara ke gereja, parkirnya susah, ini gak gampang memang. Saya mengapresiasi ya, di balik ruangan ini ada ruangan bayi yang orang tuanya itu bayinya masih di bawah 2 tahun, mereka ada di sini. Saudara tahu, ke gereja susah-susah boyong anak bawa diaper bag segitu banyak, mungkin ya 20%, 30% saja yang mereka bisa tangkap dari khotbah kita. Tetapi mereka tetap bawa segitu banyak, repotnya bawa anak. Saya apresiasi, kenapa? Kan lebih enak di rumah, online maksudnya sambil kelesetan, makan sambil ya kalau lihat paling enggak cekrek gitu loh. Sudah lihat ibadah, oh cekrek. Itu loh, atau apa slide-nya Pastor Mike itu sudah saya ini. Terus tag Gibeon Church sama Michael Christian. Nanti Michael Christian pasti repost gitu ya. Oh aku udah ibadah gitu kan. Enakan begitu. Tapi mereka di sana sudah dengernya 20%. Papanya mungkin di sini atau gantian. Mamanya gantian, papanya yang jaga. Saya apresiasi. Kenapa? Artinya dia mengambil inisiatif untuk serius dengan Tuhan meskipun ke gereja itu apa sih untungnya? Belum ada kepastian banyak, tetapi pasti kekal. Semua disiplin rohani membutuhkan inisiatif dan usaha. Gak ada yang mudah. Baca firman, doa, ada banyak rintangan. Wong saudara doa aja ini bisa ya, saudara lagi doa, iki WS apa? Wis transfer gak ya? Lagi doa gitu ya saudara. Saudara pikiran macam-macam. Makanya saudara perlu dimatikan terus doa sebentar gitu ya saudara. Jadi apa yang terjadi? Gak mudah. Namun jangan hal-hal itu melumpuhkan inisiatif kita untuk serius dengan iman kita dan melayani Tuhan. Saudara, ada begitu banyak kita itu percuma. Saudara tahu gak? Saudara pikir doa itu gak pasti. Saudara coba lakukan doa setahun. Benar doa beneran. Saudara akan belajar tiba-tiba saudara semakin bergantung sama Tuhan. Saudara baca firman. Saudara serius. Benar-benar datang ibadah. Bukan waktu ibadah saya itu lagi WA, Instagraman gitu ya. Tapi benar-benar saudara dengarkan. Saya yakin. Saudara pikir gak pasti. No, itu pasti merubah hidupmu. Ya yang kedua. Jangan ketidakpastian atau resiko itu bukanlah pembenaran untuk kita takut berinisiatif dengan iman dan menjadi pasif. Saudara, dalam spiritualitas dan kerohanian banyak orang gak mau terlibat. Gak mau pelayanan. Kenapa? Trauma masa lalu. Alah gereja berdoa ya aku pernah kok. Aku gak mau terlalu deket. Gak mau terlalu terjun terlalu dalam. Begitu terjun, saya tahu nanti jeleknya semua. Saya soalnya pernah dikecewakan. Saya pernah dikhianati. Sering ya dengar seperti itu. Saya disakiti. Akhirnya gak mau ke gereja, online saja, gak mau terlibat, gak mau pelayanan. Saudara saya mau kasih sedikit ilustrasi ya. Kalau ada seorang yang main Mozart,
Atau Beethoven. Ada yang bagus, saudara bilang, gila, keren banget ini ya. Beethoven sounds so good. Karena yang main bagus. Tapi ada orang yang main fals. Kelundang. Kamu main apa? Beethoven. Beethoven, kok gak enak ngono gitu saudara. Dengar saudara. Beethoven itu bagus atau tidak, itu kan tergantung pemainnya. Tidak semua pemain itu seperti itu. Jadi dengar saudara, belum tentu semua itu seperti itu. By the way, kalau saudara berpikir bahwa saudara masuk ke sana dan tidak pernah ada masalah, itu tidak mungkin. Karena begitu saudara masuk sana, mungkin saudara yang bawa masalah. Bisa saja. Jadi jangan pernah berpikir bahwa gara-gara ini percuma. Jadi gini, jangan jadikan trauma masa lalu atau pengalaman yang buruk menghalangi kita untuk serius dengan iman kita dan melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kita perlu rubah, non-negotiable kita ini apa sih? Seringkali hidup kita ini hanya kuis sera-sera, ikut aja, mengalir. No, mengalir itu bahaya saudara. Kita perlu sadar punya keyakinan itu penting. Terus gini, yang C, bijaklah dan lakukan diversifikasi dalam kehidupan to have a balanced life. Maksudnya apa? Jangan kerja tok. Mungkin saudara punya banyak inisiatif dalam pekerjaan, tapi kamu sangat lemah inisiatifmu sebagai suami dan sebagai papa. Mungkin kamu sebagai wanita karir, kamu inisiatifnya luar biasa. Tapi kamu sebagai istri dan sebagai ibu, sebagai wanita iman yang mendukung suamimu, sangat lemah. Jadi gak bisa hebat dan gak bisa fokus itu cuma hanya satu tok. Hidup ini, ada orang yang kerja, kesehatannya gak pernah diperhatikan. Apa yang terjadi? Ya sakit-sakitan. Tunggu aja tanggal mainnya. Kalau Anda masih muda, tidak pernah menjaga kesehatan, Anda akan pasti sakit-sakitan. Nanti kalau sudah umur 45 ke atas, saudara. Saya udah mulai merasakannya, gitu saudara. Jadi jangan terobsesi sama hal yang fana, tapi lihat titipan Tuhan itu bukan cuma kerja, titipan Tuhan bukan cuma hanya tubuh saja. Tapi lihat, hadirlah bagi keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, itu titipan Tuhan. Ajari anak-anakmu untuk merenungkan Injil. Dampingi mereka untuk beribadah dan melayani Tuhan. Karena itu warisan kekal yang tidak bisa binasa. Yang setuju katakan amin. Jadi ini kita perlu lihat. Ada orang yang kejar pencapaian, kedudukan, jabatan, cari penerimaan. Artinya uang, kekayaan, kedudukan, jabatan lebih penting daripada Tuhan, daripada keluarga. Ada orang yang kerja terus sampai lupa ibadah, lupa baca firman, ninggalin disiplin rohani, relasi dengan istri kacau, tidak punya waktu bergaul, tidak punya waktu olahraga. Pasti saudara hancur salah satu. Akhirnya saudara kehilangan yang saudara pegang itu, yang saudara sangat getu kejar, itu pun juga saudara kehilangan. Jadi saudara melihat ya, jadi ini bisa teraplikasi bukan hanya dalam pekerjaan, tapi seluruh aspek hidup kita. What is your non-negotiable? Coba kita pikirkan. Next week di dalam pembicaraan care group. Coba bicarakan. Apakah itu benar-benar terjadi dalam hidup saudara? Yang belum ikut care group, ya ikut APS tahun depan ya saudara ya. Baru bisa ikut care group, oke? Nomor yang kedua saudara ya. Kita poin yang kedua. Yang pasti di dalam ketidakpastian. Nah kita masuk ke dalam ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sebagaimana kamu tidak bisa menebak arah angin akan bertiup, atau mengerti bagaimana tubuh seorang bayi terbentuk di dalam rahim ibunya, demikianlah kamu tidak dapat mengerti berbagai pekerjaan Allah pencipta segala sesuatu. Nah, apa maksudnya? Kok tiba-tiba dari kerja, prinsip kerja, kok ngomong tentang kedaulatan Allah? Di sini Raja Salomo memberikan konsep kerja keras, mengambil inisiatif walau ada resiko, ada ketidakpastian, tetapi bijak dalam mengelola untuk hasilnya, diversifikasi. Namun tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat. Nah di sini saudara, saya ingin memberikan sebuah filsafat, oke? Mari sama-sama berfilsafat sedikit. Di sini muncul sebuah ketegangan, tension antara kerja keras, inisiatif manusia, kehendak bebas manusia, dan Tuhan yang berdaulat atas segala-galanya. Nah ini memang tidak masuk di nalar manusia. Karena akal manusia itu terbatas, kategori pemikiran manusia tidak dapat menyatukan kedua hal ini. Jadi pertanyaannya gini, loh Pak, apakah pilihan kita penting? Yes. Apakah kehendak bebas kita penting? Ya penting. Bagaimana dengan kerja keras, inisiatif kita? Penting gak?
Wow, penting gitu saudara. Dan pilihan itu ada konsekuensinya. Penting nggak? Penting. Hidup kita dipengaruhi pilihan kita? Ya. Tapi di sisi lain, Alkitab juga berkata sesuatu yang berbeda. Bahwa semua telah ditentukan dan semua yang terjadi ternyata sudah direncanakan oleh Allah. Nah inilah yang namanya adalah paradoksal. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, paradoksal. Apa maksudnya paradoksal? Jadi gini saudara. Dalam Alkitab, manusia memiliki kehendak bebas untuk membuat keputusan tanpa paksaan. Namun pada saat yang sama, tidak ada hal di dalam hidup manusia yang ada di luar kendali kedaulatan Allah. Jadi memang manusia harus bebas. Apa yang kita lakukan dikendalikan oleh kita. Tetapi apa yang terjadi mutlak ditentukan oleh Tuhan. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang alkitabiah. Saya kasih contoh ayatnya ya, Amsal 16 ayat 9. Oke. Nah Bapak ini hanya teknik sebentar ya saudara ya. Oke. Amsal 16 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Coba saudara lihat. Rencana kita, pilihan kita itu tidak dipaksa. Tidak ada yang memeras dan mengancam kita. Kita memilihnya dengan bebas. Dan kita harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari semua keputusan yang kita pilih. Tetapi apa yang terjadi sebagai akibat dari rencana itu, akibat dari pilihan kita, menurut ayat ini, sepenuhnya dikendalikan dan ditetapkan sepenuhnya oleh Tuhan. Tidak ada yang terjadi yang tidak sesuai rencana Tuhan. Jadi Tuhan gak pernah kaget. Kok itu terjadi? Gak tak rencana loh ini gitu saudara. Gak ada. Kaget aku. Ya apa gitu saudara. Lu dadakno kayak gitu. Gak ada itu bahasa-bahasa kayak gitu di dalam Tuhan gak ada. Gitu ya. Gak ada kaget itu. Semuanya tidak ada yang membuat Tuhan terkejut. R.C. Sproul berkata begini. There is not one piece of cosmic dust that is outside of the scope of God's sovereign providence. Tidak ada satu titik debu pun yang ada di luar jangkauan kendali kedaulatan Tuhan. Artinya gini, kalau saudara kelilipan sekalipun ya, itu ada dalam jangkauan Tuhan. Jadi hati-hati saudara. Memang Tuhan itu bisa melakukan segalanya. Jadi gini, meskipun kita semua bertindak dan membuat keputusan secara bebas, tetapi pada saat yang sama segala sesuatu dalam hidup kita sudah ditentukan secara mutlak oleh Tuhan. Nah ini memang susah diterima. Makanya banyak manusia memiliki filosofi yang ekstrim. Nah di sini saya mau berfilsafat sedikit ya. Filosofi ekstrim itu ada dua. Saya pernah membahas ini di Hikmat Amsal melalui lensa Injil ya tahun lalu ya, atau 2 tahun lalu, saya lupa, tahun lalu ya. Ini ada 2 pandangan. Yang satu fatalisme. Katakan sama-sama, fatalisme. Nah fatalisme ini ya, banyak orang berpikir, oh ini lagi Pak Michael lagi bicara tentang Calvinisme, reform theology, fatalis, hyper Calvinis itu. Saya nggak bilang fatalisme itu harus Kristen. Saudara tahu nggak? Saya punya teman, dia ngomong sama saya, bro, aku iki nasibe wis diramal bro. Oh ya? Kok iso? Aku wis percuma lah, ngapa-ngapain. Soalnya apa? Aku diramal ambil suhu. Oke, suhu. Aku duwe primbon bro. Primbon. Jadi ada primbon buat dia. Ini sudah tak bukti no akurat. Papaku akurat. Engkongku akurat. Omku akurat. Jadi nanti umur berapa kamu akan kaya. Habis itu kamu akan sakit. Habis itu sembuh. Kaya lagi. Terus habis itu kamu bangkrut. Terus habis itu kamu bisa kaya lagi. Habis itu mati. Gitu saudara. Ceritanya begitu. Wis percuma wis. Aku lapo kerja. Sudah diramalkan semua. Saudara tahu ini fatalisme. Semua sudah ditentukan. Untuk apa kita susah-susah? Udahlah nurut aja. Akhirnya mereka jadi pasif. Akhirnya mereka jadi pesimis. Sehingga akibatnya jadi depresi dan hidup dalam keputusasaan. Nah orang Kristen bilang, oh Tuhan berdaulat. Ya sudah gak usah nginjil. Tuhan berdaulat kita gak tahu kan anak kita jadi preman. Mau jadi orang hebat, ya sudahlah, biarin aja. Mau sekolah, terserah. Itu hidup mereka lah, gitu segala macam. Akhirnya apa? Kita jadi pasif. Fatalis. Ini bahaya. Fatalisme. Ini ekstrim. Semuanya Tuhan berdaulat. Nah, banyak orang gak setuju sama ini. Terus habis itu swing to the other side. Libertarianisme.
Biar keren sedikit ngomong ya. 1, 2, 3. Libertarianisme. Jadi saudara nanti bilang, oh libertarianisme kamu. Wah, apa itu? Nah saudara bisa jelaskan. Oke saudara ya. Ya biar keren dikit gitu ya saudara ya. Nah saudara pernah lihat film Back to the Future? Back to the Future itu masa depan kita ada di tangan kita. Makanya mereka punya mesin waktu pergi ke masa lalu untuk mengubah masa lalu sehingga masa depan berubah. Ciptakan masa depanmu. Wah itu para motivator suka bilang begitu kan. Akhirnya apa? Mereka jadi agresif, over optimis. Tetapi akibatnya mereka gak pernah tenang. Selalu khawatir akan masa depan. Kenapa? Saudara saya pernah ketemu sama orang yang jadi mahasiswa abadi. Tahu? Ganti jurusan terus. Bisnis. Gak cocok aku kayak. Aku tak kimia. Mumet aku. Fisika. Tambah mumet gitu. Oh graphic design. Oh tambah mumet. Lah kau nape tadi apa bro? Ya mungkin aku gak tahu. Aku bingung. Jadi dia tidak bisa menentukan. Dia sama satu punya hubungan pacar sama satu orang gitu ya. Kok kayaknya gak cocok ya. Dia mikir-mikir ini gak bisa jadi suamiku atau istriku. Putus. Habis itu ini happy. Tapi awal-awal happy. Lama-lama sudah akhirnya apa? Ganti pasangan. Karena dia takut kalau salah pilih konsekuensinya panjang. Loh memang betul. Tapi masa depan itu akhirnya semuanya tergantung sama dia. Akhirnya apa? Gak bisa tidur. Aduh, aku beli ruko bener gak ya di sini? Ada promo di ruko sana. Aduh, aku tiwasi beli kelarangan. Mata kon, ini nek dijual, piro? Aku rugi. Nek beli di sana, gak bisa tidur, saudara. Mikirin rukonya. Beli rumah juga gitu. Waduh, cicilannya gini-gini. Aduh, di sana ada promo lagi. Mesti nunggu dulu lagi. Sudah dapat sana. Mesti tak nego yang di sini. Gak bisa tidur. Bisnis ini, bisnis itu. Bingung terus. Kenapa? Libertarianisme. Semuanya tergantung sama aku. Aku yang memutuskan, aku yang memilih. Kelihatannya hebat. Tapi ternyata manusia tidak sehebat itu. Makanya dia tidak bisa tidur. Kenapa? Banyak faktor X. Tidak bisa dikontrol. Nah Alkitab tidak pernah mengajarkan fatalisme atau libertarianisme. Tetapi pemahaman Alkitab adalah kompatibilisme. Nah bisa bilang ya. 1, 2, 3. Kompatibilisme. Ya itu kompatibilis. Itu orangnya. Itu artinya begini. Kehendak bebas kita itu ada batasnya. Kenapa? Kita bukan Tuhan. Akhirnya Tuhan yang menentukan segalanya. Saudara saya bersyukur loh saudara. Saya umur 48 baru saja. Dan saya bersyukur. Yang 48 di 31 Oktober. Hari reformasi. Jadi mungkin saya memang dipredestinasi untuk jadi. Ya anyway ya sudah jadi. Cuman gini maksud saya. Saya bersyukur bahwa semua pilihan saya. Semua keputusan saya, model cewek yang saya sukai, untung gak jadi istri saya sekarang. Saya kalau ngelihat selamat gitu saudara. Saya bersyukur bahwa dulu saya ditanyain sama papa saya, kamu mau sekolah apa Mike? Musik. Wow, kamu jadi musisi. Ya kalau kamu mau sekolah musik, bayar sendiri ya. Gitu papa saya ngomong kayak gitu. Kalau mau papa bantu, sekolah kimia, fisika, sekolah dokter. Nah itu baru tak bantu. Waduh terpaksa. Akhirnya saya sekolah Food Process Engineering. Ya itu S1 saya. Itu saya bersyukur tapi. Karena apa? Tuhan mengintervensi. Tuhan melalui orang tua. Jadi kedaulatan Tuhan akhirnya melampaui kehendak bebas saya. Sehingga sekarang saya kalau melihat ke belakang saya tenang. Oh saya mengerti kenapa ini terjadi. Jadi gini, kita memang berkehendak bebas. Dan harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi perbuatan kita. Tapi kita juga bisa tenang. Karena Tuhan tetap memegang kendali. Apalagi bagi saudara yang ada di dalam Kristus. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini menenangkan. Amin. Justru karena dia berdaulat dan memegang kendali. Kita bisa beriman, kita bisa berdoa, kita bisa melakukan yang benar, bekerja keras sesuai dengan firman-Nya. Karena kita tahu Tuhan memegang kendali. Jadi poin 2A, apa yang pasti dalam ketidakpastian? Kita mungkin gak tahu gimana cara Tuhan bekerja, gak pasti gimana. Tapi kita yakin bahwa Tuhan pasti bekerja dan berdaulat atas setiap keadaan dan musim hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ini menenangkan. Jadi inilah bukti ya, poin yang pertama tadi, itu kan fana. Ini harus dibasiskan ini, karena ini yang pasti.
Makanya non-negotiable saudara harus Tuhan. Karena begitu bukan Tuhan, apa yang terjadi? Saudara membangun hidupmu di hal yang tidak pasti. Saudara membangun hidupmu di hal yang fana. Yang pasti adalah Tuhan. Yang tidak pasti itu kehidupan fana. Kalau kita tidak membangun yang fana di atas yang kekal, maka ini semua sia-sia. Saya kasih contoh secara cepat ya. Coba saudara lihat kisah Yusuf. Yusuf ini ya saudara ngalami macam-macam. Dia mendapat mimpi, sombong. Jadi favorit papanya. Habis itu dibuang ke sumur, dijadikan budak. Difitnah memperkosa istri bosnya, masuk penjara. Waduh, soro hidupnya. Banyak kehancuran, perbudakan, ketidakadilan, pemfitnahan, kekecewaan, tangisan. Namun bertahun-tahun kemudian mulai menjadi jelas bahwa melalui penjara Yusuf ketemu sama tukang minum raja yang akhirnya membawa Yusuf ketemu sama Firaun. Akhirnya Yusuf jadi Perdana Menteri Mesir setelah menerjemahkan mimpi Firaun. Yusuf jadi orang hebat, saudara-saudara dan keluarganya malah ditolong, ada pemulihan. Apa yang Yusuf pegang selama hidupnya naik turun nih? Yang non-negotiable apa? Tuhan. Amin saudara. Tuhan yang dipegang. Tidak ada yang lain. Makanya Yusuf sampai membuat kesimpulan di Kejadian 50 ayat 20 ayat. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa? Kebaikan. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab kita? Terus pilih untuk percaya kepada Tuhan. Terus pilih untuk melakukan yang benar sesuai firman Tuhan. Itu non-negotiable. Itu non-negotiable-nya. Yang mutlak. Tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan memegang kendali. Percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk hal-hal yang buruk dalam hidupmu. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang bertanya. Perbedaan optimis sama hopeful itu apa sih? Ya, saya kasih definisinya. Orang optimis itu keyakinan fana. Oh, aku punya plan. Segala sesuatu yang kita rencanakan akan baik-baik saja. Pasti sukses. Itu optimis. Itu motivasi. Tapi hopeful, pengharapan. Orang yang penuh pengharapan. Ini adalah gini. Keyakinan kepada Tuhan. Aku perlu bikin plan. Dalam setiap keadaan kalau planku berhasil, ya Tuhan memberkati, puji Tuhan. Kalaupun planku gak berhasil, Tuhan tetap memberkati. Karena apa? Memberkatinya pasti ada yang baik. Tuhan yang bekerja sesuai kehendak kedaulatannya adalah Tuhan yang memanggil aku, mengasihi aku dan memelihara aku untuk kemuliaannya. Pasti di balik semua ini pasti ada kebaikannya. Jadi itu orang yang penuh dengan pengharapan. Jadi gini ya saudara, kalau orang Kristen ini 2B ya. Saat paham akan kepastian kedaulatan Allah, kita bukanlah orang yang optimis, namun orang berinjil yang penuh dengan pengharapan. Yang setuju katakan amin. Ini beda. Pengharapan tuh beda sama optimis. Optimis itu hanya positif tanpa basis. Tapi kalau pengharapan, meskipun keadaannya buruk pun, kamu tetap berpengharapan bahwa Allah tetap baik. Tuhan tetap baik. Bahwa di tengah-tengah keburukan ada kebaikan di dalam Allah. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Injil memberikan lensa kepastian di dalam ketidakpastian. Nah saudara, ketika kita mempertimbangkan kedaulatan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, kita sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan dan kita bukan Tuhan. Jadi meskipun kita tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan Tuhan, kita dipanggil untuk percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Nah, kita lihat ayat ke-6, dikatakan begini. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Taburlah benihmu di pagi hari dan lakukanlah berbagai usaha yang lain sampai waktunya tidur di malam hari. Karena kamu tidak tahu usaha mana yang akan berhasil atau malah semuanya akan berhasil dengan baik. Jadi Raja Salomo menegaskan, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Termasuk segala sesuatu yang gak pasti dan kamu gak tahu. Namun, ini poinnya ini. Justru karena Tuhan berdaulat, maka kita perlu menggunakan setiap kesempatan untuk kerja. Makanya dia pakai apa? Menabur. Menabur. Dikatakan dia menabur. Justru karena Tuhan berdaulat, kita gunakan setiap kesempatan untuk kerja. Kerjanya bukan hanya fisik ya, kerja fisik dan kerja spiritual juga. Sama anak-anak kita, sama kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan, maka kita harus menggunakan setiap kesempatan untuk bekerja. Jadi gini saudara,
Justru karena Tuhan berdaulat, maka Raja Salomo menasehati kita dengan bijak untuk menggunakan setiap kesempatan untuk bekerja. Karena kita nggak tahu apa yang akan diberkati Tuhan, maka kita harus menggunakan setiap kesempatan untuk bekerja. Nah, dengar saudara, nasihat praktis dari pengkhotbah tentang bekerja ini diberikan dalam bentuk analogi. Dalam bentuk apa? Menabur benih. Dari tadi kerja, menabur. Lempar rotimu, menabur roti ke laut. Nah, menabur ini dipakai oleh Alkitab berkali-kali. Nah, menabur benih ini bukan cuma hanya bagi para petani, tetapi juga bagi kita dan dalam banyak kehidupan. Alkitab paling sering menggunakan gambaran menabur dan menuai untuk berbicara tentang apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Yesus pernah menceritakan sebuah perumpamaan seorang petani yang menaburkan benih. Perumpamaan seorang penabur. Dia berkata begini. Nah, di sini ya, gospelnya. Ada yang menarik di sini sebelum saya baca. Ayat ini ada korelasi dengan pengkhotbah 11 ayat 5 dan 6. Tentang kita nggak tahu, banyak nggak pasti caranya gimana. Tapi Yesus ngomong gini. Nah, ini loh, kasih lensa kepastian. Beginilah hal kerajaan Allah. Caranya Tuhan kerja. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Nah, ini bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Saudara kalau klik di situ ya, di Alkitab itu langsung nyambungnya ke pengkhotbah 11 ayat 5 sampai 6. 28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Maksudnya Yesus apa? Yang kamu tabur apa? Kalau menabur itu bukan menabur duit supaya tambah duit, enggak. Ini bicara tentang hidupmu. Yang kamu taruh di dalam hidupmu itu apa? Yang kamu bagikan dalam hidupmu itu apa? Itu pasti menuai sesuatu. Kalau daging, menuai kebinasaan. Kalau roh, menuai kehidupan. Dengan pekerjaanmu juga gitu. Apa yang kamu kejar dari pekerjaanmu? Kalau itu hanya sekedar uang, sia-sia. Kalau kamu cuma hanya kejar anakmu pintar, berhasil, sia-sia. Apa yang kamu tabur dalam hidup anakmu? Apa yang kamu tabur dalam pernikahanmu? Dia mau ngomong sesuatu yang lebih daripada sekedar itu. Nah, dengar saudara, perhatikan. Salomo dalam keterbatasannya hanya melihat prinsip menabur ini dalam pekerjaan fisik. Nah, perhatikan, perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Perjanjian baru adalah penggenapannya. Yesus ingin membawa apa yang dibagikan oleh Salomo. Dia ingin nunjukin, aku menebus kamu dari fana, hal-hal yang fana dan sia-sia, untuk dibawa untuk menabur lebih dari sekedar pekerjaan jasmani, namun pekerjaan spiritual yang kekal. Lebih daripada cuma hanya kerja, dapat duit, beli rumah, punya pekerjaan, punya toko, nanti diwariskan sama anak-anak, terus kita mati, anak-anak juga ngulang yang sama. Lebih dari itu. I have something more than this vicious cycle of vanity. Sebuah siklus yang kejam dari kesia-siaan ini. Aku mau menyelamatkan kamu dari kesia-siaan ini. Nah, bagaimana kita bisa menabur pekerjaan spiritual yang kekal? Nah, ada yang menarik. Kalau kita kembali di Markus 4 tadi tentang penabur, kalau kita baca Markus 4 ayat 14. Ayat 14 dikatakan begini. Penabur itu menaburkan apa, saudara? Penabur itu menaburkan apa, saudara? Firman. Saya mau tanya sama saudara, siapakah sang firman itu? Kalau saudara udah di Gibeon, saudara udah tahu. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama dengan Allah. Ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia, tinggal di tengah kita, bertabernakel, tinggal di tengah kita. Dengar, dia bukan hanya tinggal, dia hidup
sempurna ketaatannya, tapi mati di atas kayu salib seperti seorang pendosa. Melalui karya salibnya, Yesus Sang Firman itu berinisiatif untuk menabur dirinya bagi saudara dan saya untuk menebus kita. Coba kita lihat tadi, bahwa segala sesuatu tanpa Tuhan sia-sia. Betul, Dia tanggung kesia-siaan saudara dan saya. Coba kita lihat tadi, pekerjaan itu penuh dengan penderitaan. Dia mengalami penderitaan untuk saudara dan saya. Dalam pekerjaan banyak resiko. Dia menjalani resiko terbesar bagi saudara dan saya. Dalam pekerjaan ada kegagalan, Dia menanggung kegagalan kita. Kalau saudara gagal, ada banyak kesengsaraan. Dia bukan cuma hanya sengsara karena gagalnya. Dia mengalami kesengsaraan maut. Dan itu bukan kegagalan. Dia menanggung semua dosa dan kejahatan kita. Supaya apa? Melalui penebusannya, di dalam setiap aspek kehidupan, kita tidak lagi terperangkap oleh kesia-siaan. Namun kita mampu menampilkan Kristus. Menaburkan benih kekekalan, kabar baik Injil. Dalam pekerjaanmu kamu menampilkan Kristus. Beda kamu. Dalam keluargamu kamu menampilkan Kristus. Kamu menghidupi Injil. Dalam pertemananmu kamu menampilkan Kristus. Dalam hubungan, dalam relasi kamu menampilkan Kristus. Dalam keberhasilan kamu gak sombong karena kamu tahu ini semua titipan. Kamu tampilkan nilai Injil. Kamu bahkan berkati orang-orang di sekitarmu. Kalau kamu gagal, di dalam kegagalan kamu bisa menampilkan Kristus. Kamu tahu bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan dalam kegagalan untuk mengubah dirimu. Di dalam setiap keberhasilan saudara gak sombong, kegagalan saudara gak hancur. Dalam setiap krisis saudara tahu Kristus bekerja di tengah-tengah krisismu. Dalam sukacita maupun duka, saudara bisa bilang Tuhan tetap baik. Dalam setiap kesempatan saudara menampilkan Kristus. Itulah sebabnya 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Baca sama-sama ya. Ini ayat penutup saya. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Stop dulu sampai di sini. Katakan sama-sama, Yesus telah menang bagi kita. Yesus telah menang bagi kita. Ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Gak ada yang sia-sia. Dengerin, bahkan dalam kegagalanmu itu gak sia-sia. Bahkan dalam dukamu itu gak sia-sia. Keberhasilanmu, orang dunia bilang berhasil itu baru gak sia-sia. No. Dalam keberhasilanmu pun kalau tanpa Tuhan itu sia-sia. Tapi dalam keberhasilan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena keberhasilan itu saudara tampilkan Kristus. Saudara berkati orang. Saudara muliakan Tuhan melalui itu. Dalam kegagalan saudara tetap muliakan Tuhan. Dalam krisis saudara tetap muliakan Tuhan. Karena apa? Yang non-negotiable bukan berhasil atau gagal. Tetapi Tuhan yang terus bekerja. Dan Tuhan yang menjadi non-negotiable kita di tengah-tengah kehidupan kita. Amin saudara. Pertanyaan reflektif. Apakah kita sering takut berinisiatif? Jadi pasif karena takut resiko, tidak pasti, trauma masa lalu, baik dalam pekerjaan maupun iman. Bertobat saudara. Ataukah kita sering terlalu berani dalam hidup mengambil resiko? Kenapa? Karena kamu kepingin kamu kepingin kaya, serakah, ambisi, gak terkendali. Kita perlu bertobat. Apakah hidup kita memiliki balance life? Atau seringkali timpang, off balance? Mungkin saudara kuat dalam satu hal, tapi saudara sangat lemah dalam spiritualitas. Saya mau balik. Ada orang yang senang pelayanan, tapi kerjaannya gak karu-karuan. Itu juga gak memuliakan Tuhan. Ada orang yang kelihatannya teologinya, wah kalau berdebat kayak macan. Wah, begitu bisnis kayak kelinci. Gak benar saudara. Itu perlu berubah. Terobsesi dengan hal-hal yang salah. Sudahkah Anda berjumpa dengan pribadi Kristus dan merenungkan karya salibnya yang menebus kesia-siaan kita, sehingga kita bisa menampilkan Kristus dan menabur Injil di dalam setiap keadaan? Mari sama-sama kita bertobat, membuat yang fana menjadi yang utama. Pandang kepada Kristus
yang sudah menabur dirinya demi menebus saudara dan saya dari kesia-siaan, supaya kita bisa hidup dalam kepastian yang kekal. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita menyanyikan lagu Christ is our hope in life and death, karena Injil kita berani berinisiatif dalam ketidakpastian, karena kita tahu bahwa Tuhan pasti menuntun dan bekerja dalam setiap keadaan. Yang setuju katakan amin. Karena Injil kita sadar bahwa Tuhan berdaulat, namun kita tidak pasif dan tetap bekerja serta melayani Tuhan di dalam setiap kesempatan. Karena Injil, jeripayahmu, taburanmu, pekerjaanmu maupun pelayananmu dalam setiap aspek hidup kita tidak pernah sia-sia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama nyanyikan. Siapakah harapan kita? Kristuslah. Kristuslah jawabnya. Apa yang yakinkan kita? Jiwa kita miliknya, Sang pemegang kehidupan, yang firman-Nya takkan gagal. Siapa yang menopang kita? Kasih Kristus yang setia. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseri. Kristus harapan kita. Apa yang tenangkan jiwa kita? Katakan sama-sama. Apa yang tenangkan jiwa? Tuhan baik, Tuhan baik. Di manakah anugerahnya? Dalam darah penebus yang kuatkan iman kita, yang berkuasa atas badai. Siapa tuntun kita mulai? Kristuslah batu bara. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseri. Kristus harapan kita. Apa lagu ajal kita? Katakan. Apa lagu ajal kita? Dia hidup. Dia hidup, Dia hidup, yang tunggu kita di surga. Amin. Selamanya bersamanya. Saat kita jumpa Tuhan, dosa dan maut kan berlalu. Kita bersuka senantiasa dengan Kristus selamanya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseri. Kristus harapan kita. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseri. Kristus harapan kita. Haleluya. Sekali lagi kita mainkan. Apa yang tenangkan? Apa yang tenangkan jiwa? Tuhan baik, Tuhan baik. Di manakah Anugerahnya dalam darah
kita yang berkuasa atas badai. Siapa tuntun kita pulang, Kristuslah batu karang. Ambil waktu saudara, kita berdoa bersama-sama. What is your non-negotiable? Apa yang mutlak dalam hidup? Apa yang tidak bisa diganggu gugat dalam hidup? Seringkali kita masih tercampur-campur. Seringkali kita bilang Tuhan, tapi nyatanya uang. Kita bilang iman, nyatanya yang lain. Hari ini, biarlah hatimu dikalibrasi, ditata ulang. Bahwa Kristus harta yang terbesar. Hal yang menjadi jangkar hidupmu. Mari kita bertobat, membuat yang fana jadi yang utama. Pandang kepada Kristus. Seringkali ada beberapa dari saudara jadi fatalis. Ada dari saudara terpengaruh sama budaya di sekitar. Orang-orang bilang saudara jadi libertarianis. No wonder you cannot sleep. Gak heran hatimu selalu gak pernah tenang. Dalam Kristus engkau disuruh berusaha, tapi pada usahamu kau berinisiatif. Dalam inisiatifmu Tuhan tetap berdaulat. Dia menebus sehingga apa yang di dalam dunia ini sia-sia tidak lagi sia-sia dalam hidupmu. Bahkan dalam kegagalanmu pun itu kekal. Ada pelajaran yang bisa diambil, ada keindahan yang bisa kau lihat, ada hikmah yang bisa kau petik. Tuhan begitu indah dalam setiap situasi. Suka, duka, berhasil, gagal, apapun itu, Tuhan ada di sana. Rencananya baik dan dia menjadi jangkar hidupmu. Bagaimana dengan hidup saudara? Kalau saudara mau meresponi Tuhan, ajar aku untuk menampilkan Kristus. Ajar aku untuk menghidupi Kristus, menampilkan Injil. Saudara bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya mau mendoakan saudara. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat di tengah-tengah ini semua. Biarlah kami tidak hidup dengan cara kami sendiri, tapi kami sadar bahwa Engkau berdaulat, Engkau bertata, Engkau menebus kami supaya kami tidak hidup lagi dalam kesia-siaan. Kau lihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat di dalam keadaan berdoa ini Tuhan. Biarlah Engkau terus tata ulang hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, engkau sudah ditebus Kristus untuk tidak lagi hidup sia-sia, tapi hidup untuk kemuliaannya. Hidup bukan lagi dalam keadaan yang mati rohani, tetapi engkau milik Allah. Allah yang baik ada di pihakmu. Dia sudah menang bagi engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus melingkupi engkau, menguatkan engkau, mendewasakan engkau, memberkati engkau dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan.